Oke guys, mari kita lanjutkan dan akhirnya kita sampai pada session untuk mengintegrasikan apa yang sudah kita kuasai sampai dengan video sebelum ini. Dan video terakhir kita sudah sampai ke deteksi objek hijau dan biru dan teman-teman bisa melihat kerja dari detektornya. Kita menggunakan prinsip konversi RGB to LAB di sebelumnya ya untuk memisahkan mana sih objek yang berwarna hijau dan warna yang biru. Ternyata detektornya juga ada yang akurat ketika situasi tertentu dan kemudian ada yang bergejala kurang akurat ya karena kerjanya tidak 100% bisa menghasilkan proses deteksi yang kita harapkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengintegrasikan deteksi objek dan juga eh, gerakan si robot manipulatornya. Oke, kita buka dulu Simulink dan kemudian kita akan pakai ini deh, kita pakai ini deh. Oke, kita akan menerapkan proses pengendalian. Saatnya kita bikin sistem kendalinya. Sistem kendali apa sih? Sistem kendali gerakan robot manipulator yang punya 6 motor yang harus diatur gerakan setiap motornya. Itu ya. So, komponen apa yang kita pakai? Dalam hal ini kita tetap pakai 3D Scene Configuration, tetap aktornya juga pakai, robotnya apalagi tentu wajib. Terus naik ke puncak perlu, kamera tetap pakai, image viewer pakai, konversi ke double pakai, RGB to LAB juga pakai, block function detector color yang kemarin kita udah buat di video sebelumnya juga kita pakai. Lalu di bawah sini, nah di bawah sini nih ada blok tambahan dan ini adalah blok sistem kendalinya. Oke, blok aksi kendali deh. Kalau keseluruhannya nanti disebut dengan blok sistem kendali, cuman kalau yang sebagian kecil ini kita sebut sebagai blok tekniknya, teknik untuk melakukan pengendalian. Nah, begini teman-teman. Bagaimana membuat ini semua berjalan dalam proses yang integratif? Secara konseptual ini disebut dengan nama Visual Control System, sistem kendali berbasis visi, sistem kendali berbasis tampilan tampilan yang terlihat dalam computer vision, computer visi, dalam sistem penglihatan kamera gitu ya. Nah, karena kamera sebagai mata yang memberikan kita penglihatan atau visi, maka kita akan memanfaatkan apa yang sudah diperoleh dari proses deteksi warna yang tadi, yang sebelumnya, sebelum video ini, yaitu titik tengah dari masing-masing objek biru dan juga objek hijau sebagai referensi untuk menggerakkan 6 sendi, 6 sendi, 6 sendi atau 6 motornya si robotnya. Jadi di dalam robot ini dia punya 6 robot, dia punya 6 motor, dia punya 6 penggerak dari base sampai dengan si N efektor. Nah, masing-masing motor punya peran yang tadi saya ceritakan ya sebelumnya. Base untuk kanan kiri, terus kemudian eh, di atasnya base itu ada motor yang ngatur gerak atas bawah, kemudian di atasnya lagi ada yang kanan kiri lagi dan seterusnya sampai dengan eh, N efektor. Kalau N efektor ya dia gerakannya 360 kanan kiri ya. Ya 360 dari 0 sampai dengan 360 gitu ya. Dengan arah putar ya arah putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Mungkin kita sebut motor eh, melintir gitu ya. Gerakannya melintir. Roll dalam pitch and roll, pitch your roll. Nah, karena masing-masing motor punya peran dan batasan, harus dibatasi gerakannya. Mana ke kiri, mana ke kanan, mana ke kiri, mana ke kanan, mana ke atas, mana ke bawah nih ya. Maka kita perlu spesifik memberitahu kepada
motor-motor mana aja yang harus melakukan gerakan kemana aja. Lagi dan lagi teman-teman, membuat dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke bawah, itu semua adalah memasok angka. Ya, memasok angka ke badan tubuh mereka. Mereka itu menerima angka yang perlu kita atur angkanya. Dan gimana cara ngatur angkanya? Nah, ini yang kemudian perlu dikendalikan. Sehingga lahirlah sistem kendali. Jadi sistem kendali itu sebenarnya sistem yang mengatur untayan angka-angka agar diterima oleh aktuator atau sesuatu yang harus menerima perintah, mengeksekusi sesuatu yang diaktuasi. Nah, dia akan bergerak kalau menerima angka dan memberikan perintah kepada aktuator, itu artinya memberikan angka kepada setiap aktuator agar dia mengeksekusi angka itu sebagai bahan bakarnya organ internal dia dalam menghasilkan sebuah perilaku gerakan gitu ya. Nah, dan kali ini saya akan coba memberikan pengaturan gerakan kombinasi hanya di satu sendi ya. Kombinasinya hanya di satu sendi, sementara yang 5 sendi yang lain tetap. Maksudnya gimana? Kita mulai dari sini. Simulation 3D robot ini ya. Nah, dia sebagai robot itu menerima ini ya. Sendi 1, sendi 2, sendi 3, sendi 4, sendi 5, sendi 6. Oke. Dia menerima 6 angka untuk mengatur motor paling bawah, motor di atasnya paling bawah, motor atas bawah, motor pelintir, motor di lengan, end effector. Yang terakhir motor gripper, motor jepit. Oh ya, di gripper itu yang jepit ya, maksudnya yang lengan jepitnya itu di atasnya, kemudian bisa dipelintir juga ya. Nah, dikasih 0 berarti putar 0 derajat, dikasih 0,75 berarti putar 45 derajat. Dikasih 1,5 berarti putar 90 derajat gitu ya. Nah, muter 90 derajat. Muter di derajat ke 90 gitu, bukan muter 90 derajat. Maksudnya berputarlah 90 derajat enggak. Tapi kamu harus di sudut 9 derajat, bukan berputar dari sudut tertentu ke sudut tertentu. Enggak. Itu namanya trajektori. Kalau misalnya dari satu sudut ke sudut yang lain, itu lintasan sudut namanya. Tapi kalau yang di sini bergerak, berarti berkedudukanlah di sudut 90. Maksudnya dia ditugaskan kamu di sudut 90, ke sudut 95, kamu ke sudut 45, ke sudut 30, sudut 20. Bukan bergeraklah dari sudut 0 sampai sudut 45 dan seterusnya. Kalau misalnya itu terjadi, itu sedang melakukan pembahasan waypoint, titik lintasan. Kalau waypoint berarti bergeraklah dari derajat 0 ke derajat 90, bergeraknya dari derajat 5 ke derajat 60, itu mengatur trajektori, mengajar lintasan. Maka di situ muncul titik singgah, waypoint gitu ya. Titik lintasan, titik singgah untuk menuju ke sebuah titik baru, sehingga nanti membentuk lintasan. Nah, karena dia butuh 6, saya akan coba hanya pada base-nya saja deh untuk yang kali ini ya. Hanya pada base-nya saja. Sementara yang lain tidak ada proses yang sifatnya mixing. Tetap tuh gimana? Ini ya. 1, 2, ini namanya multiplex dan demultiplex. Yang warna hitam. Ada dari mana? Ada di library browser. Nanti teman-teman klik demux ya. Ini demux itu satu keluar banyak. Yang multiplex banyak keluar satu. Nih ya. Nah, ini. Multiplex banyak keluar satu. Gitu ya. Kok butuh demux pertama? Karena saya sudah produksi angka 12 dari fungsi naik ke puncak. Ya. Fungsi naik ke puncak adalah fungsi yang dia pakai untuk perintahkan kepada robot
kamu terbang tinggi dulu deh ke atas sambil lihat situasi dari sudut paling tinggi, dari sudut pandang paling tinggi untuk melihat dari atas meja itu warna merah dan biru dan hijau yang kuning serta warna-warna lain tuh ada di koordinat mana. Nah, makanya diberikan perintah naik ke puncak. Maksudnya apa? Dari posisi awal di bawah, dipelan-pelankan naik ke atas, sampai ke atas, kita bisa kelihatan tuh. Oh, sudut sekian, piksel ya, bukan spasial bukan sudut dunia ya, bukan koordinat meja ya, bukan koordinat dunia, tapi koordinat piksel di dalam citra, dan itu beda. Maksudnya, ya citranya itu ada di 760 kali 1000 tadi tuh ya, luasannya, apa namanya, surface-nya, permukaannya, wilayahnya, areanya. Sementara meja, meja ada di koordinat dunia, ada di dunia, bukan di dalam citra, bukan di dalam gambar. Nah, dan di meja punya panjang dan lebar, bukan punya piksel. Dan satu piksel tidak mewakili 1 sentimeternya si meja. Jadi kita tidak berada dalam ranah dunia, dalam ranah citra. Oleh karena itu, naik aja dulu ke puncak. Naik ke puncak itu gimana? 0 diamin, sendi 1 90 derajat kan, sendi 2 45 derajat kan, sendi ketiga 90 derajat kan, dan seterusnya. Jadi biar dia tegak ke atas. Nah, sampai tegak ke atas tuh harapannya melihat koordinat-koordinat sentroid-sentroidnya si titik-titik biru dan warna hijau. Nah, selain sel nomor 0 yang ini dan target ini, yang lainnya sampai ke belakang tetap nggak ada perubahan di Simulink ini ya. Targetnya tetap menuju ke 90. Tapi yang bawah, yang base-nya saya modif kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sementara yang naik turun ikutin perintah dari sini. Caranya gimana? Caranya saya urai dulu satu menjadi banyak gitu ya. Pakai demux, satu keluar jadi 12. Satu masuk keluar 12. Jadi ini 1 2 3 sampai bawah 12. Nah, setelah 12 setelah 12 keluar, kabel yang 12 itu selain kabel nomor 1, saya masukin lagi ke multiplex. Banyak jadi 1. Baru kemudian 1 ini keluar masuk ke config. Punyanya si robot. Karena robot simulation butuh 1 masukan. Nah, untuk yang motor nomor 1, angkanya nggak 0 ketemu 0. Nggak diam. Tapi saya rubah angkanya dari sini, teman-teman. Angkanya adalah begini. Sentroid sentroid biru yang X, kemudian sentroid X yang hijau, nih 2 nih, biru dan X, dia adalah pemicu base-nya si robot ini noleh ke kiri atau ke kanan. Karena kalau objek ada di kanan, ya berarti kita harus menggerakkan robot searah jarum jam dong. Sudut pandang badan manusia ya. Tapi kalau sudut pandang badan manusia, objek ada di sebelah kirinya si robot, berarti kita harus menggerakkan robot berlawanan arah kan, jarum jam. Nah, itu sebagai acuannya. Centroid X dan blue dan centroid X untuk yang hijau. Titik tengahnya di mana sih? Di objek hijau dan biru. Lalu kemudian, kapan kita pakai titik sudut pandang yang sentroid hijau dan biru sebagai nilai? Kalau titik yang tengah nih, ini namanya block switch. Ada 3 input. Input 1, 2, 3. Input 2 adalah pengkondisinya. Kita double klik nih. Input nomor 2 ini gimana? Oh, dia adalah if. Kalau dalam terminologi bukan visual programming ya, tapi yang text programming, yang teks pakai teks. Jika U2 lebih dari threshold, thresholdnya berapa? 0,5. Oke, lebih dari 0 lah. Berarti lebih dari 0 tuh 1. 1 tuh kan lebih dari 0 kan? Iya sih, lebih dari 0 tuh 1, benar. Kalau misalnya ada angka 1 di kaki, mana nih? Ada green, berarti green terdeteksi. Ada true, ada high di situ. True and high itu representasi dari angka 1. Kalau ada angka lebih dari 0, yaitu 1,
berarti ada hijau atau biru yang terdeteksi. Kalau true, jalankan yang atas nih. Berarti atas nih, yang atas mana? Yang atas tuh yang lagi terpilih nih, kabel nomor atas. Apa? Oh, kita pakai titik tengahnya X. Oke, titik tengah X-nya kita pakai. Terus tapi kalau misalnya nggak terdeteksi, kita pakai titik tengahnya X milik si biru. Oh, tadi kalau biru terdeteksi, kalau hijau terdeteksi, kita pakai titik tengahnya X. Punyanya hijau. Tapi kalau kalau hijau nggak terdeteksi, berarti kan kita pakai titik tengahnya biru yang X gitu ya, sebagai nilai tengahnya. Untuk diapain? Untuk disandingkan dengan 640. Maksudnya ngecek. Ngecek gimana? Oke, titik tengahnya karena ini fokusnya deteksi warna hijau. Deteksi warna hijau dulu ya, belum deteksi warna biru. Kalau misalnya ada warna hijau nih terdeteksi. Nah, warna hijau tuh sebelah kiri atau sebelah kanannya sudut base motor nomor 1. Motor servo nomor 1, sebelah kiri. Oke, kalau dia sebelah kiri berarti 640 nilai titik tengahnya si objek, sentroidnya objek di sumbu X ya. Dari sudut pandang sumbu X, jangan sudut pandang sumbu Y. Dari sudut pandang sumbu X dikurangi dengan nilai tengahnya si kamera FOV. Ya. Saran ketentuan, kamera statis nggak gerak. Ya. Kamera statis nggak gerak, diam di situ, objek ada di sebelah kiri, ambil X-nya si objek, titik tengahnya di mana, kurangi tuh 640. Kalau lebih, berarti dia menandakan sebelah kiri atau sebelah kanannya si objek. Kalau negatif atau positif, deteksinya gimana? Dari tanda minus. Minus berarti kiri, positif kanan, atau sebaliknya. Kanan positif, minus negatif, kanan positif, negatif, minus, atau dan sebaliknya dan dibalik. Itu penandanya. Untuk diapain? Dapat nilai minusnya ini, kemudian dikuatkan dikit pakai gain, dikalikan. Diperkuat itu berarti dikali lipatkan dari nilai yang sebelumnya. Tapi kuatannya kecil-kecil aja, 0,002 dikali dengan angka selisihnya dari sudut pandang titik tengahnya kamera. Setelah dikuatkan diapain? Dikirim kabelnya ke atas. Jadi sambil perlahan-lahan naik ke atas, atau sambil perlahan-lahan belok ke kiri atau belok ke kanan, dia juga dapat nilai kanan atau kiri berdasarkan hasil pendeteksian kamera statis ya, bukan kamera dinamis ya. Kamera statis untuk bergerak ke arah objek. Sebesar berapa gerakan arahnya? Sebesar selisih errornya. Dia berjarak berapa? Titik tengahnya si X objek ada di kiri banget, ada di 0, ada di 1 pixel gitu misalnya ya. Ada di kolom 1 gitu. Sementara di sisi X-nya ada di mana? Di titik 640. Oh, berarti selisihnya berapa? 1 dikurangi 640 berarti minus berapa tuh? 1 dikurangi 640. Oh, minus banyak tuh ya. Minus 600-an tuh. Ya, berarti minus 600-an. Ya, arahkan robot, geser dia ke arah minus 100 di arah minus 600-an tadi itu. Oh, berarti miring banget ya. Iya. Tapi kalau misalnya robot sekarang ada di mana? Robot ada di 640 titik tengahnya. Terus kemudian objek terdeteksi di mana? Objek terdeteksi di di X 630. Oh, titik tengah kamera tadi berapa? 640. Oh, sekarang objek di 630. Oh, berarti miringkan badan jangan besar-besar. Sebesar berapa? 640 kurangi 630. Oh, segitu aja deh. Set, diputar 10 aja. Kok 10? Iya, karena X-nya objek ada di 630, sementara X-nya kamera ada di 640. Ya, berarti mereka tuh tetanggaan. Objek ada di kirinya kamera sejauh 10. Sementara yang pertama, X terdeteksi di mana? Di X
koordinat centroid X-nya ada di satu kolom di X1. Terus yang centroid titik tengah kamera di X berapa? 640. Wah, X-nya kamera itu kok di tengah ya, tengah FOV dari 1000. Tapi objek ada di X di nomor 1. Wah, ini jauh banget nih dari tengah. Makanya diputar seberapa? 640 dikurangi 1, 639. Putar aja dimiringkan 639 karena dia jauh banget. Nah, itu pondasinya penggunaan sistem kendali dengan umpan balik negatif tapi secara computer vision. Kok computer vision? Ya, karena kita memanfaatkan data citra pixel sebagai masukan buat mengkoreksi nilai ke putaran sudutnya si motor. Nah, ini yang disebut sistem kendali proporsional. Dikendalikan seberapa besar? Seproporsi kesalahannya. Seberapa kesalahannya? Kecil atau besar? Ya kalau misalnya objek di 630, tengahnya di 640, kecil selisihnya. Tapi kalau objeknya ada di 1, tengahnya di 630, besar banget gitu. Jadi ya udah besarin aja, seproporsional kesalahannya aja nilai yang diberikan ke motornya gitu ya. Nah, ini bloknya. Jadi blok yang dipakai adalah switch untuk deteksi lagi kedetek nggak si hijau atau biru, dan kita prakteknya sekarang lagi deteksi si hijau ya. Terus kemudian ambil nilai tengahnya saat ini yang terdeteksi, objek yang lagi muter-muter tuh di mana terdeteksi. Dapat sentroidnya dikurangi 640, ketemu selisihnya itu adalah nilai yang diumpankan ke motor. Sebesar itu ya kamu berubahnya. Sebesar apa? Sebesar selisihnya berapa? 640, kemudian diperkuat dikali 0,02. Nggak diperkuat malah diperkecil tuh ya, maksudnya ya dinormalisasi kan, masukannya hanya dari 0 sampai dengan 157 kan gitu ke servo kan, dalam radian bukan dalam derajat. Kalau derajat kan 0 sampai 360, tapi kalau radian kan min 15 sampai dengan positif 15 gitu ya, 90 sampai min 90 itu dinormalisasi. Terus kemudian dimasukkan ke yang lingkaran ini disebut dengan nama titik summing joint-nya, sum. Kalau sum mau ngambil di mana? Sum di library browser nanti kelihatan si sumnya. Sum diklik, ambil, tahan, nanti double klik. Ini tandanya bagaimana? Tambah atau kurang, ini kita bisa ganti. Kalau ini ganti kurang, nanti kurang gini, nanti masukkan dari naik ke puncak dikurang dengan sumnya gitu ya, modif. Nanti keluarannya diumpan ke untuk motor nomor 1 dimasukin ke multiplex untuk disatukan naik ke config. Jadi deh, sambil naik dari ke puncak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derajat, terus kemudian ditambah atau dikurang atau gimana yang terserah teman-teman nanti di sini dengan nilai selisih antara kedudukan objek warna hijau dalam citra yang nanti dinormalisasi ke gain ini agar dia memberikan pengaturan pengarahan ke kiri atau ke kanan, seberapa banyak, seberapa lebar, seberapa besar defleksinya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kita run. Teman-teman bisa lihat ya, tadi robotnya muter kiri, muter kanan, muter kiri, muter kanan, muter kiri, muter kanan. Kok gitu? Iya. Karena dia diumpankan perintah segera ke kiri, segera ke kanan, segera ke kiri, segera ke kanan gitu ya. Kita lihat nih di situasi seperti ini, ternyata kayaknya ini tampilan yang lama ya, bukan tampilan yang saat ini sebagai titik default berangkatnya si robot, enggak. Titik defaultnya nanti tunggu si simulasinya berhasil rendering. Nah, ini dia. Kita tunggu sebentar. Oke. Ya, warna hijau terdeteksi ya teman-teman. Kuning. Habis. Nah, itu dia. Targetnya kuning kan? Ya, targetnya hijau. Tapi langsung diam. Oh, ada gerakan dikit. Oh, ini gerakan yang sendi yang lain ya. Sendi apa namanya? Selain dari base nomor 1. Kan tadi perintahnya adalah
segera naikkan ke puncak sampai puncak tertinggi kan gitu ya, dari naik ke puncak. Nah, ini gabungan antara naik ke puncak ditambah dengan hasil pengaturan sistem kendali proporsional di motor base nomor satu aja gitu ya. Karena tadi saya hanya modif di kabel nomor urut 1 di multiplexnya. Nah, udah, akhirnya dia ke kiri doang. Kenapa apa? Karena ada objek warna hijau kedeteksi di sisi sebelah kiri gitu ya. Nah, ini ceritanya. Gitu. Jadi akhirnya kedeteksi lagi tuh setelah robot naik. Robot naik, ada hijau lagi yang lain. Oh, itu hijau lain ternyata. Di mana titik tengahnya? Di situ. Wah, langsung dia ke tengah. Oke, ya kan dia ke tengah sambil dia naik ke atas. Oke. Hijau di tengah tuh kedeteksi tuh, dia sebagai titik tengah kan. Nah, ada juga tapi hijau di bawah nih. Jadi banyak sekali warna hijau yang dia kedeteksi. Ya, yang warna hijau. Ini warna hijau nih. Ini warna hijau di tengah nih. Ini viewer 2 itu hijau di tengah. Dan dia sekarang posisinya di tengah ya. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan nanti begitu warna putih ini hilang, sisanya warna hijau yang ini hilang, terus warna hijau yang belakang masih tersisa, si robotnya lengannya ini mudah-mudahan dia ke kanan. Terus goyang ya, dia terus goyang ya, sebagaimana jalannya si objek yang warna hijau. Kenapa kok jalan? Ya karena lengan yang atasnya lagi jalan, jangan lupa. Yang kita atur tadi baru motor nomor 1, motor 2, 3, 4, 5, 6 masih terima perintah naik ke puncak. Tuh ya. Sementara itu yang warna biru nih, warna biru ada biru 2, ungu harusnya nggak kedetek ya. Tapi agak error. Oh, ada biru kecil tuh di kaleng. Oh, birunya bagus nih. RGB tuh LAB bagus tuh dia. Tapi yang hitam nih kedeteksi bawah agak jelek. Nah, ini kita lihat apakah ada pergeseran. Oke. Sudah mau hilang. Oh, ternyata nggak bisa ya. Yang warna hijaunya yang hilang. Kita lihat nanti kalau warna hijau hilang, robotnya gimana responnya. Harusnya ditambahin lagi tuh if-nya untuk ditambahin switch-nya untuk begitu hijau hilang deteksi yang warna biru. Nah, ini belum dibikinin ya. Wah, dia nggak ngikutin. Oh, udah habis. Udah mentok, guys. Ya, pas di atas. Ya, kurang lebih seperti itu. Inilah sistem kendali proporsional hanya untuk motor base nomor 1 mengatur atau mengejar objek berwarna hijau. Tapi kayaknya tadi nggak ada warna hijau ya di sebelah kiri. Nah, itu perlu dievaluasi tuh. Perlu dievaluasi harusnya ini warna hijau sebelah mana? Kamu deteksi hijau yang mana? Kok malah ke kiri gitu. Ini perlu ditinjau ulang. Oke. Itulah pengendali motor B1 di video kali ini, dan kita akan bertemu di video terakhir. Video terakhir kita akan membahas sistem kendali juga untuk mengatur waypoint. Thank you teman-teman.